Wah, luar biasa. Walaupun kita harus belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Nah, Ibu yakin kalian semua sudah siap untuk belajar. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar. Lindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita kali ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3 pada pelajaran 2 dengan judul Aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah 1. Kita mampu mensyukuri kehadiran Allah atas turunnya hujan. Dan yang kedua, kita akan mampu menyebutkan tujuan Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi ini berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Dan yang ketiga adalah kita mampu menunjukkan perilaku bersyukur atas turunnya hujan ke atas bumi melalui doa. Mari kita perhatikan beberapa gambar cuaca berikut ini. Cuaca cerah, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Sepertinya mereka senang sekali. Apakah yang mereka sedang lakukan? Betul, mereka sedang main hujan-hujanan. Apakah kalian juga pernah punya pengalaman yang sama? Itu adalah salah satu pengalaman menyenangkan ketika hujan. Tapi bagaimana perasaan kalian ketika kalian punya janji mau bermain dengan teman, tapi tiba-tiba hujan lebat sehingga kalian tidak bisa bermain? Apakah kalian sedih atau marah, ataukah biasa aja dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Sekarang pertanyaannya, siapakah yang menurunkan hujan ke bumi dan apa tujuannya? Nah, untuk menjawabnya, marilah kita bersama-sama membaca ayat-ayat Alkitab berikut ini. Ayub pasal 5 ayat 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menurunkan hujan ke atas bumi hingga ladang tersirami, dan juga tersedialah air di dalam tanah yang dikeluarkan dalam bentuk mata air dan mengalir menjadi sungai, serta memungkinkan bagi manusia untuk membuat sumur sebagai sumber air minum. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan engkaulah yang membuatnya. Pengertian dari ayat ini adalah Tuhanlah yang mengatur musim di bumi ini yang tentunya sangat berguna bagi ciptaannya, utamanya manusia. Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang ada di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itulah hujan yang membawa berkat. Berarti Allah menetapkan turunnya hujan pada waktu tertentu untuk mendatangkan berkat bagi manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ayat terakhir, Sakaria pasal 10 ayat 1 berbunyi, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhan membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikan kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Nah, dari ayat ini kembali kita memahami bahwa kita dapat meminta hujan kepada Tuhan di akhir musim semi atau musim kemarau. Tuhan akan mengumpulkan awan mendung dan menurunkan hujan ke bumi sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang menjadi segar dan tumbuh hijau bagi kebutuhan manusia. Anak-anakku, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, apakah kalian sudah tahu siapakah yang menurunkan hujan ke bumi? Betul,
Yang menurunkan hujan ke bumi adalah Tuhan dengan tujuan untuk kebutuhan makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya, petani. Mereka akan membajak dan menanami lahan mereka pada musim hujan sehingga mendapatkan hasil dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Coba bayangkan kalau tidak ada hujan, mereka tidak akan bisa menanam dan mereka tidak akan mendapatkan hasil. Akhirnya mereka akan kekurangan makanan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur atas turunnya hujan. Anak-anakku yang luar biasa, setelah kalian memahami materi ini, apakah kalian berjanji untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas turunnya hujan? Bagus. Nah, sebagai tugas kalian adalah buatlah sebuah doa yang isinya tentang ucapan syukurmu kepada Tuhan atas turunnya hujan. Hasilnya kalian kumpulkan melalui Classroom. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami dalam belajar pada hari ini. Kami mau berjanji untuk selalu mengucap syukur atas turunnya hujan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah materi kita kali ini. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu rajin cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Kalau tidak terlalu penting tidak usah kemana-mana, tapi di rumah aja. Nah, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Terima kasih.